Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara teman-teman semua seperjuangan, segrup di Ankelmologi atau di manapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di sesi analisa bareng Angkel ya. Seperti biasa kita eh melihat-lihat potensi-potensi, menganalisa potensi, memprediksi potensi-potensi saham untuk pergerakan di minggu depan ya. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram Akelmologi ya. Sudah ramai sekarang ya, sudah banyak diskusi, sudah banyak debat, sudah banyak lain-lain lah. Pokoknya sudah mulai rame itu. Silahkan yang ingin bergabung, silahkan, ada linknya di deskripsi, bisa bisa diklik masuk linknya dari deskripsi atau di searching di Telegram ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel YouTube-nya Angkelmologi. Sedikit lagi ini, tinggal tinggal beberapa biji lagi ini bisa mencapai 1.000. Mudah-mudahan teman-teman bisa membantu. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Biar saya juga makin semangat tiap bikin video. Oke. Uh, Sebelumnya seperti biasa saya mau iklan ya. Angkelmologi ada kelas lagi, kelas yang kedua ini. Kelas kedua. Jadi kita ada kelas rencana di tanggal 1 sampai 3 Oktober. Nah, nanti kelasnya itu kita kasih 3 hari, dan di sini ada ya kurang lebih materinya inilah. Nanti ada tambahan kita pasti sampaikan di kelas ya. Benefitnya apa yang didapat? Kita ada live trading 1 bulan, dan live tradingnya kita jadwalkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau misalnya pas lagi berhalangan ya berarti digeser ke hari yang lain ya. Terus ada rekomendasi saham, rekomendasi harian, rekomendasi swing. Terus kadang saya juga nggak suka ngasih rekomendasi scalping gitu kan. Ya alhamdulillah dari beberapa rekomendasi yang kemarin kita kasih, teman-teman yang sudah masuk di kelas Uncle 2 ini sudah balik modal untuk pembayarannya ya. Jadi mereka tinggal mencari profitnya saja. Jadi alhamdulillah teman-teman yang sudah bergabung juga sudah merasakan cuan gitu ya. Terus nanti ada konsultasi porto, silahkan yang mau konsultasi kalau bingung gitu, masih nyangkut, ini harus gimana, pasti kita kasih saran gitu, kita kasih masukan. Terus ada di grup diskusi khusus yang khusus untuk teman-teman kelas gitu kan. Jadi satu grup khusus gitu untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terus nanti ada saya kasih formula screening untuk bagaimana kita screening saham-saham yang potensial. Terus ada diskusi rutin via Zoom nanti ya. Dan ini kelasnya via Zoom ya, bukan bukan saya ngasih video tutorial, tapi live Zoom. Jadi bukan saya ngasih materi gitu ke teman-teman suruh pelajarin sendiri, nggak. Jadi nanti tetap saya ajarkan, saya jelaskan lewat Zoom di tanggal 1 sampai 3 Oktober. Ya. Eh itu aja. Silakan yang berminat gitu bergabung ke grup Angkelmologi, nanti bisa japri-japri ke saya gitu, japri ke saya itu ini. Japri aja ke akun ini. Ya pokoknya yang kalau setiap ada yang promo kelas gitu, ada tercantum akun itu, akun saya. Jadi silakan eh bisa japri ke saya untuk tanya-tanya ataupun konfirmasi kalau misalnya sudah mendaftar. Ya, itu aja untuk iklan dari saya. Langsung aja kita lanjut ke pembahasan analisa sahamnya. Jadi beberapa request yang sudah di request sama teman-teman biasanya seperti biasa ya, jadwal Senin, Rabu, dan Jumat kalau misalnya untuk request analisa saham. Jadi yang untuk Jumat biasanya saya baru upload di hari Sabtunya. Ya, jadi bisa menemani weekend teman-teman. Langsung aja kita mulai pembahasan. Yang pertama kita lihat dulu IHSG. Nah, ini kita masih belum tahu untuk di September ini nanti ya. September ini apakah dia akan dibawa merah ataupun dibawa
hijau gitu. Tapi kalau menurut saya mungkin kecenderungannya dia akan dibawa sideways ya, kayak kayak pas beberapa waktu yang lalu gitu kan. Mungkin ya di area-area sinilah. Selama dia nggak bisa break break out ke atas dan break down ke bawah gitu kan. Selama dia nggak dibawa breakdown ke bawah support yang di sini, ya menurut saya dia akan cenderung di bawah sideways di area sini. Ya, kalau misalnya menghadapi market yang sideways ya memang kita kadang suka bingung gitu kan. Cari saham yang hijau tapi pas kita beli jadi merah, ya itu biasa seperti kayak gitu. Jadi kita tinggal bener-bener tinggal tinggal memilih saja mana yang bener-bener bisa kita apa namanya manfaatkan momentumnya. Saran saya sih kalau misalnya di market yang sideways gini lebih baik kita sedia cash, ya sedia cash. Jangan sampai kita 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 nyangkut, sudah nyangkut gitu kan, udah nyangkut di atas gitu kan, nanti sudah masuk bulan berikutnya jadi kita yang repot nanti. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang fast trade-nya nggak jalan gitu ya, silahkan saran saya mending buru-buru kita keluar gitu. Jadi jangan jangan terlalu terlalu menahan eh, saham yang belum jalan. Ini kalau kayak kemarin itu di hari apa ya? Di hari Jumat kemarin itu dia tutupan hijau bagus gitu. Tapi hari sebelumnya dia dibanting-banting 2 hari nih. Jadi mudah-mudahan besok kalaupun dia turunnya paling ke area sini terus ditarik lagi ke atas gitu. Dia naik lagi ke area sini terus mungkin dia akan mencoba naik ke sini terus turun lagi, ya begitulah kalau untuk sideways ya. Ya itu aja untuk IHSG. Selanjutnya kita langsung bahas aja untuk saham-saham yang di request dari teman-teman yang ada di grup Akromologi. Yang pertama ada MEDC. MEDC. MEDC ini kemarin salah satu menu buy close pas di hari apa, Kamis kalau nggak salah ya. Sebenarnya bisa keluar karena dia sudah naik 2%-an gitu. Kalau yang benar-benar konsep buy close itu biasanya dia memanfaatkan kenaikan 2%-an gitu, dia sudah TP untuk buy close ya. Tapi kalau yang masih nyimpen dan punya di berapa nih? Sebentar saya ini. Punya di 498. Oh, berarti baru beli kemarin ya. 498. Disimpan aja. Bentar, saya ini dulu. Ya, kita lanjut. MNDC kalau punya di 498 bisa di hold dulu ya. Sebenarnya supportnya dia di sini sih. Kalau ini. Cuman karena MEDC ini kan saham itu ya, saham apa namanya, komoditas minyak ya. Kemarin itu kan dia naik lumayan, itu juga ELSA-nya juga lumayan naiknya. Jadi ini ada supportnya di sini. Kalau misalnya teman-teman eh, mau dia di bawah turun dan mau average gitu. Nanti average-nya di area sini aja, di 458 sampai 468. Itu kalau mau average. Tapi kalau nggak mau average ya, selama dia bertahan di atas area support ini, berada di atas support ini, berarti dia masih bisa di keep. Dan ini cenderung bisa kita untuk swing. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai swing untuk sampai akhir tahun gitu, silahkan, nggak apa-apa. Tapi hati-hati juga karena apa? Komoditas minyaknya kalau pas naik turun juga kita dibawa naik turun, ya. Jadi hati-hati. Untuk resistennya ada di area sini. Kalau misalnya dia naik, resistennya di 520 sampai 532. Jadi ini target dia naik. Kalau misalnya dia breakout dari resisten ini, pasti ada potensi ke sini. Kurang lebih ke sinilah. 574 sampai 600-an. Ya, itu untuk MEDC. Kalau kita lihat secara apa namanya? Stokastik gitu. Secara stokastik dia sudah masih masih oke lah, masih oke. Dia berada di atas garis 50-nya, jadi masih potensinya masih uptrend. Kalau kita lihat dari sini kan dia masih up ya. Ya, itu untuk MEDC. Sebentar, sebelum saya lanjut saya mau keluarin script indikator. Nah,
Nah, ini oke. Kalau secara tren memang dia masih up ya. Itu untuk MEDC. Kita lanjut. Yang selanjutnya ada BBYB. BBYB. Sebentar, koneksi saya agak-agak gimana? Nah, BBYB. BBYB agak hati-hati ya, karena dia apa namanya, nggak kuat bertahan di area Fibo 618-nya. Jadi saya khawatirnya dia akan dibawa ke 1390 gitu di area Fibo 0,7-nya. Cuman kemarin itu kita nggak tahu apakah BBYB itu di akum atau enggak. Cuman kayaknya sih sepertinya masih ada distribusi ya BBYB. Kita masih ada distribusi, asing masih ada pada pegang gitu. Cuman kemarin asing juga ada distribusi sedikit. Jadi agak hati-hati aja kalau punya di 1460. Berarti pas beli di close kemarin ya. 1460. Oh, kemarin closing di 1460, berarti beli di close kemarin. Besok kalau dibawa ke turun di area sini. Ini mah kalau mau average ya. Kalau mau average silahkan average di area sini. 1350 sampai 1405. Itu kalau dia dibawa turun ke situ. Ya, karena kalau kita lihat volumenya juga lumayan ini. Dan dia stokastik masih mengarah ke bawah. Kita belum tahu apakah dia masih akan melanjutkan turun ke bawah atau dia akan reversal naik dari 1390. Kalau misalnya dia mantul dari 1390 ya berarti ada potensi besar dia reversal lagi ke atas. Kalau breakout 16 Fibo 618-nya di 1515 ya berarti cus selanjutnya ke 1600 sampai 1685 ya. Ini target naiknya kalau misalnya terdekatnya target naiknya ke 1655 sampai 1685. Oke, itu untuk BBYB. Selanjutnya ada Friend. Friend punya di 154. Waduh. 154 sudah dibawa turun agak dalam ya. Saya takutnya itu momentum Friend ini sudah habis gitu kan. Jadi takutnya dia kecenderungannya sideways di sini gitu kan. Dia nggak gerak di mana-mana gitu. Kita coba lihat dulu deh ininya. Friend. Nah, kemarin ada yang ambil sih. Kemarin ada akumulasi. Mudah-mudahan lah ditarik lagi. Cuman kalau misalnya punya di 154 itu kayaknya agak-agak berat gitu kalau langsung kejemput gitu kan. Jadi teman-teman perlu average gitu ya. Kalau syarat saya average-nya itu di bawah 130 harusnya kemarin sudah mulai average di area sini nih. Di area saya ada rekomendasi juga ke teman-teman yang ada di kelas gitu kan. Kalau Friend dibawa ke area 125 sampai 127 silahkan cicil beli dulu. Nanti kalau turun lagi ke area sini ke area 114 sampai 120 itu pembelian kedua. Nah, jadi kalau besok dia berhasil break dari 128 dan bertahan di atas 128 gitu kan. Menurut saya dia akan ada potensi dia lanjut lagi ke 136. Tapi kalau untuk ke 154 sepertinya masih agak lama ya kalau misalnya nggak di average sama sekali itu. Ya, itu aja. Kalau dia lihat dari stokastik dia cenderung netral gitu kan, nggak terlalu strong up ataupun strong ke bawah gitu kan. Dan kalau kita lihat juga di sini kan dia sebenarnya cenderung sideways kan. Nah, dia cenderung sideways di sini. Ada potensi dia diakumulasi lagi di sini. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya diakumulasi cus dinaikin. Tapi kalau pada tahap sesi fase akumulasi gitu biasanya saham cenderung sideways, naik turunnya terbatas. Ya, kalau kita lihat di sini kan ini kan masih diakumulasi nih. Asing juga masih akumulasi. Ya, mudah-mudahan 1 bulan gitu dia akumulasi 1 bulan jadi barang dia cukup banyak untuk menaikkan sampai ke 170 lagi. Ya, itu untuk Friend. Selanjutnya ada BEBS.
BEPS punya di 12.95. Wow, 12.95 bisa dibilang ini lumayan pucuk ya. Pucuk sekali. Eh karena udah terlalu tinggi, kalau kalau kita dikasih support yang bawah sini, di bawah di support yang di bawah sini pasti terlalu dalam kalau misalnya CL ya. Ya. Kalau misalnya coba deh besok dipantau dulu di area sini ya. Di area sini di 1005 sampai 1100 berapa nih? 1100 lah ya. 1100 tuh boleh dipantau. Kalau misalnya dia turun ke situ silahkan teman-teman average ya. Cuman kalau kita lihat dia masih tertahan di atas, bertahan di atas Fibo 236. Kalau dia besok koreksi pun koreksinya paling ke area-area sini yang saya kotakin merah ini. Tapi kalau misalnya dia naik berarti dia harus breakout ke 1350 untuk melanjutkan kenaikannya. Kita coba lihat dulu pakai Fibo extension kali ya. Bisa nggak ya? Nah, oke. Ini kalau misalnya dia berhasil breakout dari 1350-nya, ya potensi selanjutnya dia ke 1480 lah ya. Itu potensi pertama. Potensi keduanya ya 1600. Ya itu kalau naik, kalau koreksi paling koreksinya ya ke area ini yang kotakan merah ini. Kalau misalnya teman-teman mau average ya silakan average. Tapi kalau secara stokastik dia masih mengarah ke atas. Jadi masih masih oke lah menurut saya ya. Masih masih bisa masih ada harapan dia naik lagi. Kalau kita lihat dari polanya BEPS ini kan dia kayak membentuk cekungan, habis itu naik, terus membentuk cekungan lagi, naik lagi, koreksi-koreksi wajar gitu. Ya, itu untuk BEPS. Kita lihat dulu, coba maaf, BEBS. Nah, dia ada akumulasi. Ada akumulasi jadi ya wajar lah kalau misalnya di bawah naik turun gitu karena dia masih diakumulasi. Oke, itu untuk BEPS. Selanjutnya ada real. Real punya di 115. Aduh, 115. Saya agak bingung nih. 115 kalau misalnya punyanya dari kemarin-kemarin gitu kan. Kemarin sebenarnya udah bisa keluar 3 tik, lumayan dapatnya kan. Kalau ini kemarin di bawah ARB ya. Karena saham-saham seperti ini ya gimana kita lihat ini aja berarti broker summary-nya seperti apa. Bisa teman-teman cek di broker summary-nya di apa namanya? Di aplikasi sekuritas gitu kan. Cuman di sini memang ada asing ambil, cuman kita nggak tahu kan. Asingnya itu beneran asing atau apa? Karena ini saham-saham yang bisa dibilang saham-saham lapis ketiga. Biasanya asing yang benar-benar asing itu dia males untuk masuk saham-saham lapis ketiga. Karena gorengannya gorengan akut gitu kan. Saran saya ya, besok kalau misalnya dia turun di area 105, di 100 lah, 100 sampai 100 104 lah ya. Kalau mau average mending average. Memang di sini di bawah ARB tapi volumenya nggak banyak. Tapi kita lihat candle yang sini itu dia sebenarnya bukan volume volume beli bukan volume beli aja, tapi ada volume jual juga lumayan banyak ini kan. Jadi takutnya gimana gitu ya. Saran saya average aja. Begitu sudah average nanti cepat-cepat aja keluar karena ini saham kalau ditanya apakah ini bisa invest, entah ya, karena ini kan saham bangun itu kan karena dipom-pom juga sebenarnya kan. Saham real dipom-pom oleh UYM dan kita nggak tahu apakah UYM masih di dalam apa enggak. Dan MG yang kemarin punya banyak itu kan kalau nggak salah udah keluar ya. Kalau kita lihat broker summary MG masih ada nggak? MG masih ada. Ya mudah-mudahan lah dibangunin lagi. Cuman kalau kita melihat yang seperti ini,
itu sudah pada banyak yang masuk dan duit-duit yang besar itu udah pada keluar gitu kan. Jadi mungkin ada potensi dia besok 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 dinaikin kencang. Coba aja ditunggu di area seratusan gitu kan. Kalau mau average di area 100. Terus begitu dia di bawah naik gitu, average kita udah kejemput, udah profit lah, minimal minimal udah profit dikit lah. Keluarkan dulu yang dana average kita tadi, dikeluarkan dulu, sisanya kita sambil pantau market. Tapi kalau nggak mau nyangkut lagi ya dikeluarin semua. Dia kalau naik paling potensinya ke sini dulu 118 121. Break dari 118 121 baru dia ke 140-an. 137 sampai 140. Ya, itu untuk real. Kalau secara ini memang masih up karena apa? Dari sini kan dia up masih. Ya, dia masih berada di atas. Oke, selanjutnya ada CSIS. CSIS punya di 74. 74. Lumayan juga. 74 turun 2 tik. Ini sebenarnya saham-saham untuk copetan aja sih. Kalau ditanya supportnya di mana? Supportnya ya di area sini. Ini supportnya nih. Besok dipantau aja kalau misalnya dia ada pergerakan liar lagi gitu kan. Kalau mau average ya average-nya berarti di area 65 68 gitu kan. Kalau misalnya dia turun di bawah ke 65 68 dan kita pantau itu rame ya kita masuk untuk average. Paling target terdekat ke sini dulu 7780 ya kalau misalnya ini. Dia kemarin kan dia berusaha naik ke 7780 gitu kan, tapi dia nggak kuat akhirnya turun lagi ya. Jadi agak hati-hati, ini gorengan akut, bisa dibilang gorengan akut. Besok kalau misalnya turun ke area 65 68 ya silakan teman-teman kalau mau average aja di situ, karena volume jualnya juga udah lumayan ini sebenarnya ya. Kita coba lihat deh, siapa tahu ada akumulasi gitu kan. CSIS. Nah, distribusi ya, jadi agak hati-hati. Saran saya sih ya bener dipantau di area 65 68 gitu. Kalau misalnya dia turun ke area situ dan dia rame gitu kan, udah mulai diambil-ambil gitu ya, silahkan average. Nah, ini stokastiknya sebenarnya hampir golden cross, tapi kita nggak tahu besok itu apakah dia di bawah golden cross atau di bawah turun gitu kan. Oke, itu untuk CSIS. Selanjutnya ada MTPS. MTPS punya di 144. Aduh, saya kemarin masuk MTPS juga buat fast trade gitu kan. 141 jual di 145 kalau nggak salah. Ini mah saham-saham fast trade gitu kan. Lihat aja ini saham-saham yang banyak jarumnya gitu, jarumnya ke atas, jarum yang di atas gitu kan. Itu saham-saham copetan rata-rata. Jadi agak hati-hati kalau misalnya kita mau masuk ya nggak apa-apa kita masuk, cuman kita tahu penempatannya gitu. Kalau untuk fast trade dia nggak jalan atau dibawa turun ya mau nggak mau memang kita harus CL. Kalau disimpan ya besok bisa aja dibawa turun lagi. Ya, kalau untuk ini coba saya lihat dulu. Coba ini aja deh. MTPS. Nah, nih. Lumayan nih, ada akumulasi meskipun dia kecil-kecilan ya. Maksudnya kecil-kecil. Asing kemarin yang distribusi makanya dia harga turun, bisa jadi seperti itu. Dan ini ada akumulasi ya. Punya di 144. Nah, besok kalau di bawah turun ke area sini, teman-teman average aja 127 sampai 135 ya, silakan average aja. Nanti average aja di area sini. Pas dia udah naik kita udah syukur-syukur udah profit gitu, kita langsung keluar ya. Saya hilangkan dulu ini garis-garisnya. Resisten di sini aja, di area sini dulu. Nah, dia kemarin mau break resisten tapi nggak kuat kan. Resisten ada di 145 sampai 150. Dia berusaha break tapi ternyata nggak kuat, akhirnya turun lagi.
Jadi kalau dia sedang diakumulasi, dia potensinya ya gini, naiknya terbatas, belum berhasil break resisten. Tapi dia akan diturunkan lagi mendekati support. Biasanya gitu. Ya, tapi tinggal teman-teman aja kuat nggak di bawah naik turunnya itu. Ya, itu untuk MTPS. Average aja di area ini 127 sampai 135. Selanjutnya ada Hope. Hope di 147. Waduh. Ini banyak yang pada kepancing sama itu kan. Dan naik kenceng. Lumayan ini 147 ke 139. Dan dia dibawa ke area supportnya lagi nih. Kita coba lihat dulu deh. Apa ada akumulasi gitu kan. Untuk kemarin distribusi lokal ya, tapi asing masih ada yang pegang. Ya ada distribusi dikit. Cuman kita nggak tahu nih asingnya dikit banget. Jadi jangan terlalu ini. Tunggu aja di area supportnya ini. Kalau mau average ya 134 gitulah. 134. Kalau mau di average di 134 silakan teman-teman ambil di 134. Tapi kalau begitu dia tutupan di bawah 134 ya mau nggak mau kita harus keluar. Kita harus merelakan CL memang. Saya kita nggak tahu nih. Takutnya kan seperti ini nih di bawah turunnya jauh gitu. Habis itu memang naik tinggi lagi. Terus turun jauh lagi dia naik lagi. Ini nggak tahu ini kita dibawa turunnya kemana lagi. Takutnya dibawa ke sini. Dibawa ke support yang paling bawah nih. Nah, 111 sampai 120. Ini mah takutnya ya. Kita bukan tebar fear atau gimana. Cuman kalau mau average ya average-nya di area ini. Begitu dia jebol dari area ini ya mau nggak mau memang harus keluar. Sudah waktunya keluar gitu kan. Target kalau naik dia break dulu area ini. Area resistnya yang di sini ya 164 172. Kalau berhasil break ya potensi ke 200. Itu untuk Hope. Selanjutnya ada Toys. Toys masih oke lah ya. Dia volume buangnya juga ini ada yang buang terus ini ada yang buang lagi tapi volumenya cenderung mengecil. Mungkin dia seperti ini ya, dia turun lagi gitu kan. Beberapa candle lagi baru dia akan dibawa naik lagi. Mungkin itu untuk Hope ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum punya gitu mau nunggu ya, tunggunya di area sini aja. Nah, 188 sampai 202. Begitu dia dibawa turun di bawah 180 ya keluar. Jangan disimpan lama-lama, takutnya koreksinya agak dalam gitu kan. Kita nggak tahu sih. Fibonacci coba. Nah, dia kalau koreksinya dia nggak terlalu dalam ya. Ya ini kalau berdasarkan Fibonacci ya. Saya hapus deh yang ini. Kalau dia koreksi dan koreksinya dia koreksi wajar, koreksi yang tidak terlalu dalam, bukan sub correction ya, koreksi tajam. Paling dia koreksinya ke area 172 sampai 200-an. Nah, itu kalau koreksinya koreksi biasa. Koreksi yang tidak terlalu dalam. Tapi kalau koreksinya koreksi dalam, biasanya dia dibawa ke Fibo 618 di 132. Ya mudah-mudahan dia koreksinya, kalaupun dia koreksinya ke sini aja. 172 nanti teman-teman bisa ambil atau tunggu pokoknya di bawah 200 lah. Di bawah 200 gitu kita mulai masuk. Kalau di bawah ke 172 kita beli lagi. Ya bisa dengan cara seperti itu. Oke, itu untuk Toys. Dia target naiknya ya pasti ke 240 dulu ya. Kalau break 240 dia ada potensi lagi memang. Karena Toys ini pernah naik tinggi gitu kan. Sampai ke sini juga pernah kan sampai ke 300. Nah, ini target selanjutnya ke 330 sampai 350. Tuh. Pernah dibawa ke 800, bahkan IPO-nya aja dia 400 terus dibawa ke 800. Bawa turun, sideways naik lagi, turun sampai sekarang. Baru sekarang dia ditarik naik lagi. Ya mudah-mudahan ini ke depan masih oke ya, masih bakal ditarik naik lagi dia. Kalau kita lihat potensinya sih lumayan, sampai 300 dulu aja minimal. Oke. Itu untuk
Toys. Selanjutnya ada, bentar, apa ini? BHIT. 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 Bentar, hilangkan gambar. BHIT punya di 109. Saya sering kali bilang ya, kalau apa, BHIT itu ngambilnya di area di bawah 100 lah. Di bawah 100. Ini kalau mau ngumpulin gitu kan 9295 tuh oke. Tapi kalau dia di bawah, turun lagi di bawah 90, ya mending keluar. Jangan terlalu simpan. Karena MNC Group itu memang suka susah dibaca juga. Ini kalau secara tren sih dia masih up ya. Dia masih oke, masih up gitu kan. Cuman kita tahu sendiri kalau MNC Group itu kan dia di bawah naik tinggi, habis itu dibanting. Di bawah naik tinggi lagi, dibanting lagi. Ya, selama dia nggak jebol dari trennya di sini ya, selama dia nggak jebol dari supportnya sih masih oke. Cuman besok ada potensi dia masih koreksi. Koreksinya kemana ya, mungkin ke area sini 9295. Kalau teman-teman mau average down ya di area sini aja. Kalau punya di 109 berarti kan turunnya udah lumayan sekarang tuh. 109 sekarang turunnya udah lumayan. Dia belum bisa dibilang naik kenceng kalau belum break ini 112. Dia tutupan bertahan di atas 112 sampai 117. Nah, dia ada potensi naik. Tapi kalau dia belum berhasil break area ini ya pasti kayak gini. Dia naik, turun. Nanti naik lagi berusaha, kalau misalnya dia break out ya koreksinya sampai ke sini biasanya. Koreksinya sampai ke 100-an. 107 lah, 107 108 biasanya ke area situ. Biasanya ya. Saran saya BHIT average aja. Average-nya di mana? 9295. Coba kita lihat BHIT. Nah, distribusi ya. Support kritisnya ada di 8790. Kalau dia di bawah, turun ke bawah itu ya wassalam. Bisa kembali lagi ke area 60 50 ya. Mungkin kejadian. Tapi kalau kayaknya sih enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Itu untuk BHIT. Selanjutnya ada Pura. Pura kemarin kencang ya. Pura. Pura di 103. 103 mah udah agak santai aja. Diamin dulu aja. Masih strong dia. Dia target selanjutnya ke sini. Mudah-mudahan sampai itu, mudah-mudahan breakout juga gitu di area sinilah minimal. Mudah-mudahan dia breakout gitu kan. 131 135. Besok kalau misalnya yang belum punya dipantau aja. Kalau secara stokastik dia mengarah ke atasnya tuh cukup tinggi gitu kan. Jadi ada potensi dia masih akan melanjutkan kenaikannya. Tapi hati-hati juga kalau tahu-tahu diguyur gitu kan, kita nggak tahu juga. Kita coba lihat deh Pura. Nah, asing ini cuman kita nggak tahu asingan atau asing beneran gitu kan. Ini kan saham lapis 3 ya. Jadi jarang banget asing akan masuk. Ya. Kalau punya di 103 besok aja dipantau ketat. Targetnya kalau naik dia ke 131 135 dulu. Oke, itu untuk Pura. Selanjutnya ada Cak. Nggak disebutin punya di berapa. Kemarin saya sama teman-teman grup kelas juga masuk di Cak ini, beli di 71, TP di 75. Lumayan, batik lumayan. Ya. Kalau melihat secara candle dan secara volume, ini sudah banyak yang jualan di sini. Ya, hati-hati. Tapi kalau secara stokastik dia masih baru saja golden cross. Kalau ditanya ada potensi atau enggak, ada. Pasti masih ada potensi dia naik.
Cuman kita lihat dulu. Cak. Nah, ada akumulasi di sini, jadi masih ada potensi. Nah, kalau misalnya mau ambil ya paling lebih aman tuh di area sini sih kalau menurut saya. Ke 71 lah. Dapat 71 72 gitu kan. Silakan teman-teman kalau misalnya mau coba-coba masuk, tapi kalau dia di bawah turun ke bawah 70 ya mending saran saya CL. Ya, target terdekat ke sini 74 75 dulu. Kalau dia breakout ya kayak gini ke 80. Kalau masih breakout dan bertahan ya ke 88 90 lah. Ya, itu untuk cak. Selanjutnya ada wins. Wins. Wins punya di 143. 143. Kita coba lihat dulu. Wins. Ada akumulasi. Ini saya ada ini ya. Maaf. Saya ada rekomendasi sebenarnya untuk teman-teman di kelas. Cuman area buy-nya itu memang di bawah, saya bikin di bawah. Karena beberapa kali saya lihat itu dia wins itu bolak-baliknya di situ. Kalau punya di 143 ya, 143 bisa average lagi kalau dia di bawah turun di sini, di bawah turun di area sini ya. 132 135 silahkan teman-teman average kalau mau ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Atau bisa menunggu kalau dia naik targetnya ke 153 156. Itu target terdekatnya. Kalau breakout dari sini bisa potensi ke 168 sampai 171. Nah, kalau kita lihat secara trennya sih masih up ya. Dari sini pun dia masih trennya masih tren up gitu kan. Nah, dia masih tren up. Dari sinilah ya. Dari sini. Dari sini dia masih trennya masih up. Masih oke. Jadi menurut saya dia masih koreksinya juga Pak, koreksi-koreksi ke sini. Tidak terlalu dalam. Selama dia nggak jebol dari tren lainnya ini ya, dia masih akan melanjutkan kenaikannya. Kalau dari secara stokastiknya dia hampir golden cross gitu kan. Mudah-mudahan dia besok golden cross. Jadi lumayan kencang ini wins kalau sekali naik gitu kan. Cuman kalau di bawah merah biasanya memang benar-benar merah dalam gitu kan. Bisa sampai ARB gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan momen-momen yang pas untuk masuk ke wins. Ya, tuh untuk win. Selanjutnya ada baca. Baca punya di tidak disebutkan. Kita coba lihat baca. Sepertinya ada akumulasi sih kalau nggak salah ya. Baca. Nah, akumulasi tapi asing ya. Nggak tahu asing, asung, aseng. Kita nggak tahu. Tinggal nunggu aja ini bandar-bandar lokalnya masuk gitu kan. Nah, kalau ini besok-besok dia naik ke atas ini, dia kan ada potensi membentuk huruf B gitu kan, double bottom gitu kan. Nah, itu lumayan juga targetnya. Jadi area buy-nya ya deket-deket support aja lah kalau menurut saya ya. Di area sini 420, 440, 4436 lah maksimal ya. Itu lumayan lah. Kalau misalnya mau disimpan ya silahkan disimpan. Secara stokastik dia udah oversold, harusnya udah mulai ada transaksi beli gitu. Sudah jenuh jual kan, sudah bosan yang jual. Harusnya ada pembelian. Target kalau naik dia ke sini dulu 478, breakout 478 dia potensi ke 510. Ya, breakout dari sini ya potensi naik lagi. Kalau benar dia seperti ini ya berarti dia membentuk double bottom kan benar. Cuman saya nggak tahu gambarnya apakah benar apa enggak, saya kurang pintar menggambar. Ya, itu untuk baca. Selanjutnya ada trim. Trim punya di 242.
beli pada saat merah. Kita coba lihat dulu. Eh, 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 eh. Ini. Trim. Kita coba lihat ya potensi koreksinya kemana. 232. Ya, potensi koreksinya ke sini. Kalau teman-teman mau average ya 232 sampai 240 lah. Itu area average-nya kalau mau average. Tapi kalau punya di 242 nggak usah di average dulu. Biarkan aja selama dia bertahan di atas 232 gitu di garis Fibo 382-nya ya. Teman-teman masih bisa di hold gitu kan. Tapi kalau misalnya dia turun breakdown gitu biasanya dia potensinya targetnya ke sini 182. Nah, ini area average-nya kalau misalnya teman-teman dibawa turun dalam. Sebelum sampai sini ya mending jangan average, diemin aja. Ya. Tuh untuk trim target kalau naik ke sini. Sini dulu lah. 264 sampai 262 sampai 276. Ya, itu kalau naik. Kalau secara volume kita lihat juga volumenya kecil sih di sini. Tapi di sininya volumenya yang besar, yang ada buangan lumayan besar. Coba kita lihat dari ininya apakah distribusi gitu kan. Distribusi kayaknya ya. Koneksinya agak lemot ini. Aduh, maaf. Koneksinya agak jelek. Nah, secara jangka panjangnya ada distribusi, cuman kemarin ada yang ambil, ada yang akumulasi gitu kan. Mudah-mudahan dia mulai akumulasi lagi di area-area sini. Area-area sini lah ya. Jangan sampai ke bawah sini lah. Terlalu dalam nanti. Mudah-mudahan di area sini dia mulai diakumulasi. Nih. Ya, itu untuk trim. Selanjutnya ada agro. Nah, agro sih masih ini ya, masih di situ-situ aja ya sementara ini kalau menurut saya ya. Dia cenderung bolak-balik ke area Fibo 618 gitu kan, dibawa turun di bawah Fibo 618, ditarik lagi naik, tapi dia nggak dibikin breakout gitu kan. Dia masih ditahan di sini-sini aja. Jadi ada potensi dia sedang diakumulasi. Agro. Nah, asing mulai akumulasi. Nah, jadi dia bergeraknya cenderung sideways. Sideways-nya di mana? Di sini. Nih. Dia cenderung bergeraknya di sini. Nah, kalau dia udah breakout gitu 2500 lah minimal breakout gitu kan. Berarti dia up lagi. Ya. Ini koreksinya agro ini setelah naik kenceng koreksinya lumayan dalam. Koreksi ke 618. Yes, di sini dikumpulin lagi target kalau naik pertama terdekat breakout 2370 dulu. Kalau breakout berarti lanjut ke 2500, selanjutnya ada di 2660. Ya, kalau secara tren sih mulai up ini. Secara stokastik juga dia sudah mulai naik ke atas. Mudah-mudahan lanjut ya. Itu untuk agro. Selanjutnya ada PNBS. PNBS, aduh, punya di mana nih PNBS? Nggak disebutin. PNBS juga masih diakumulasi kalau nggak salah ya. PNBS. Nah, masih diakumulasi, tapi baru sedikit dia diakumulasi. Kalau saya sih belum masuk dulu untuk PNBS ini ya. Tapi kalau misalnya mau spekulasi ya spekulasinya di area sini 105 lah, 105 sampai 108. Itu kalau mau spekulasi buy. Tapi begitu dia dibawa turun ke area 102 gitu ya, mending keluar dulu. Ya, itu untuk PNBS.
Target kalau naik terdekat dia ke sini dulu. Ini ada resisten ini. Kalau dia berhasil break 115 128 118 ya, dia target selanjutnya ke 123. Break lagi 135. Ya, seperti itu aja. Coba kalau lihat ini sih dia masih sideways ya, cenderung akan di bawah sideways karena belum ada yang mengumpulkan gitu. Secara stokastik dia memang sudah mulai up, tapi secara volumenya masih kecil. Ya, itu untuk PNBS. Selanjutnya ada SNLK. SNLK punya nggak disebutin. Wah, di bawah turun terus nih. ARB nggak, ya di bawah turun. Jadi agak sedikit gimana gitu ya. Kalau secara cat saya bilang potensi dia masih bisa dibawa turun gitu kan, karena apa, volumenya kecil di sini, dia volumenya cenderung tidak banyak, dan hati-hati juga ini setiap hari transaksi itu volumenya gede-gede terus ini masalahnya. Saya agak-agak was-was gitu dengan saham-saham yang seperti ini, volumenya volume sisir kayak yang saham-saham repo gitu, cuman nggak tahu ini SNLK. Coba kita lihat SNLK. Masih netral gitu, masih distribusi juga. Jadi belum bisa dibilang dia mau reversal atau apa. Cuman dengan candle seperti ini ya mudah-mudahan besok dia disusul dengan candle hijau gitu. Candle hijau dia naik. Baru kalau dia udah berhasil break 900 ya paling ada koreksi lagi ke 800 terus naik lagi. Ya, belum tahu saya apakah ini dia akan reversal, cuman dipantau aja besok. Kalau dia candle hijau lagi ya ada potensi dia reversal. Dia resisten yang harus di break untuk uptrend kembali itu di sini. Nah, kalau belum break ke sini ya berarti belum bisa dibilang uptrend lagi. Oke, itu untuk SNLK. Di sini ada gap di atas. Jadi ada potensi dia naik kalau misalnya ini reversal ya. Boleh dipantau coba besok Senin. Selanjutnya ada BABP. BABP punya di 444. Wah, lumayan juga ini udah 10%-an ya. Oh, lebih. Ini kemarin tuh supportnya di sini. Breakout support dia harusnya kita CL. Ini ya, support terakhir ya, support kritisnya. Support kritisnya di sini. Nah, sinilah. Ya. Kalau dia masih di bawah jebol ke bawah ya, wassalam. Ada kemungkinan dia di bawah turun lagi. Cuman mudah-mudahan dia kalaupun di bawah turun di area 342 ini dia dipantulkan lagi naik. Kita coba lihat dulu. BABP kalau nggak salah ada yang akum ya, asing kalau nggak salah kemarin tuh beberapa hari. Nah, di sini ada distribusi tapi nggak terlalu besar ya. Cuman keterangannya memang distribusi karena ada buang barang gitu kan. Mungkin apakah dia akan sengaja diturunkan ke area sini, ke area 346, 342, 346 gitu kan. Mungkin dia akan diakumulasi lagi. Ya, itu untuk BABP. Kalau target naiknya ya harus break dulu di 404. Selanjutnya kalau misalnya berhasil break ya 448. Kalau misalnya berhasil break lagi ke 492. Ya, itu untuk BABP. Selanjutnya ada Fire. Fire punya di berapa? 510. Pas beli buy close ya. Beli buy close.
510. Ya agak hati-hati juga ini karena apa? Volumenya seperti ini besar dan candlenya bentuknya kurang bagus. Agak waspada aja teman-teman ya. Kita lihat dulu deh. Buyer. Nah, ada akumulasi sebenarnya memang. Jadi dia potensi ada di bawah sideways dulu beberapa hari, di bawah santai-santai gitu kan ke sini di area sini. Selama dia nggak jebol dari 470 ya menurut saya masih aman. Dia ada potensi, dia kemungkinan di bawah sideways dulu di area sini ya. Ya, pokoknya selama bertahan di atas 470 ya berarti masih aman. Target naik dia harus break dulu ke 522 sampai 542. Kalau berhasil break gitu, target selanjutnya ada di 598 sampai 612. Ya, kalau punya di harga close kemarin di 510 ya besok aja dipantau gitu. Kalau mau average di bawah turun, mau average ya average-nya di bawah sini. Ya, itu untuk fire. Selanjutnya ada aduh maaf. Hoki. Hoki. Hoki punya di mana nih? 209. Waduh, 209. Tinggi banget ya. Sini ya berarti ya. Di sini sebenarnya dia sudah mulai turun ya. Nah, dia kembali lagi ke channel sideways yang kemarin kita gambar tuh. Bentar saya lihat dulu. Oke. Akumulasi. Tapi dikit ya akumulasinya. Jadi dia kemungkinan dia akan di bawah sideways dulu nih. Di area sini lah ya. Nah, di area sini. Kalau mau average ya sebenarnya tunggu momentum sih karena volumenya juga masih kecil-kecil. Cuman biasanya memang akumulasi itu dia cenderung volume yang ada itu cenderung kecil. Karena kalau volumenya besar, dia pasti naik tinggi gitu kan. Takutnya harganya naik tinggi. Jadi dia dibikin volumenya kecil-kecil gitu. Maksudnya dia ambilnya dikit-dikit 10 lot tapi rutin gitu kan. Lama-lama kan habis tuh. Average aja kalau misalnya dia punya teman-teman punya di 209 ya. Kalau mau average ya average-nya di area sini aja. 185 sampai 189. Ya, itu area average-nya. Kalau naik dia potensi naiknya ke sini. Ini resistennya. Resisten terdekatnya 206 sampai 210. Ya, jadi kalau teman-teman punya di 209 ya kalau pas dia naik menembus resisten gitu kan. Baru kejemput. Tapi kalau teman-teman average dulu di sini di area sini ya misalnya bisa 2 kali lipat atau berapa kali lipat kan harga kita turun gitu kan. Jadi pas dia naik ke sini kita udah profit. Ya. Itu untuk hoki. Selanjutnya ada WSKT. WSKT mau entry boleh sih mau entry WSKT. Kalau mau untuk swing ya, ini mau untuk swing ambilnya di area sini aja. Ya. Di 750 780 itu kalau saya mau swing untuk WSKT. Nah, kalau dia stop loss-nya di mana? Kalau dia di bawah turun di bawah 715. Ya, agak jauh memang. 100 poin kalau misalnya kita ngambil di sini. Saran saya ngambil di sini sebagian gitu kan. Terus ngambil lagi pada saat dia turun di area sini. Sebagian. Atau kalau misalnya teman-teman mau bersabar ya tunggunya di area sini aja 715 sampai 750 lah. Itu area buy-nya. Nah, takutnya kan biasanya teman-teman kan takut nanti nggak kebagian. Saya yakin sih pasti dapat kalau misalnya di area 750 sini. Itu saran saya lebih aman gitu kan. Jadi risk reward kita juga lebih oke gitu. Katakanlah kalau misalnya kita ngambil di 750 gitu kan dan dia dibawa turun lagi ke sini.
ke bawah ini berarti 710 ya. Kita CL dengan CL 5%. Tapi ribetnya jika kita ngambil dari sini 750, dia dibawa naik ke sini, break ke sini gitu. Ke sini aja dulu. Nih. Ini resisten terdekat kan di sini. 11% dapatnya. Terus break lagi, naik lagi ke area sini. 25%. Jadi secara risk reward itu menarik kalau kita ngambil di area support. Ini area supportnya di sini. Ya, kita ngambil di rank harga tertingginya aja tadi di 750. Kalau dia turun di bawah sini, dia hanya CL 5% sekian. Nah, kalau kita ngambil di area sini, kita maksa ngambil di area sini, misalnya 805 dapat gitu. Dan turun di bawah sini 11% dia. Jadi saran saya kalau misalnya mau ngambil, mau dipakai untuk jangka panjang ya ngambilnya santai aja. Tungguin aja di area 750 lah. Ya mentok-mentok 760, 770. Itu menurut saya. Oke. Itu WSKT kalau yang mau ngambil. Karena secara indikator kita lihat juga dia lebih mengarah ke bawah. Jadi menurut saya ada potensi dia dibawa ke sini dulu, ke area ini. Jadi teman-teman bisa bersabar menunggu gitu kan. Itu untuk WSKT. Selanjutnya ada MTWI. MTWI punya di 131 turun 8 tik ya, lumayan ya. Lihat dulu deh MTWI. Lagi diakumulasi ya. 131 berarti besok teman-teman tunggu aja di area sini 115 sampai 120 lah. Kalau mau average, itu area average-nya. Kalau secara candle dan volume kemarin itu volumenya memang kecil dan dia secara tren dia masih up. Jadi koreksinya paling kurang lebih koreksinya ke area sini. Selama dia masih berada di atas EMA 20 ya, menurut saya dia masih akan lanjut uptrend gitu kan. Tapi kalau jebol di bawah EMA 20 ya, berarti saatnya kita keluar. Di bawah 110 lah, itu saatnya kita keluar. Kalau teman-teman punya di 131, average-nya di area sini. 115 sampai 120. Oke. Target kalau naik ya ke sini dulu, ke hack yang ini dulu. Bentar. Dia harus berhasil break hack yang ini dulu lah. 134. Kalau dia berhasil break dari situ 134 138 potensinya ya ke sini. 145 sampai 150. Ya. Itu untuk apa namanya MTWI. Selanjutnya ada Bika. Bika boleh entry atau enggak? Ini kan saham lagi ARB ya. Kita coba lihat dulu. Maaf. Tadi udah saya record belum ya? Udah. Bika. Bika saya mau lihat apanya tadi ya? Bentar. Bika. Oh ini bid overnya. Kita lihat aja bid overnya dia seperti apa gitu kan, susunan bid overnya, order booknya. Nah ini agak gimana ya? Agak tipis ya. Kalau berani masuk berarti masuknya dikit-dikit aja. 1 lot, 2 lot, 10 lot gitu maksimal lah ya. Sekali entry gitu, sekali HK gitu. Nah kayak gini kan dia hanya ada antrian 10 lot. Ya, jadi agak riskan gitu. Dia bukan saham yang liquid gitu. Kalau menurut saya. Kalau ditanya boleh masuk atau enggak, ya besok aja dipantau gitu. Kalau misalnya dia bangun dari ARB, ya silahkan masuk aja coba-coba. Tapi hati-hati. Dia bid overnya tipis-tipis. Ya, itu untuk Bika.
Selanjutnya ada bentar. Nah, di sini kan ada gap-gap juga kan. Di sini ada gap nih, jadi ada potensi potensi naik dia. Ya. Oke, itu untuk Bika. Selanjutnya ada MPOW. MPOW punya di 145. 145. 145 agak hati-hati. Dia ini sih apa ya? Kalau dilihat dari secara candle dia kemarin kan ARB ya, tapi volumenya nggak banyak. Kita coba lihat dulu dari segi ininya bandar-bandaranya. MPOW bandar mau lagi. Bentar. Kalau secara bandaranya sih belum ada ini ya, belum ada akumulasi atau apa. Cuman kalau dilihat dari candle seperti ini, tapi volumenya kecil. Tapi di sini candle seperti ini memang masih hijau tapi volumenya besar. Eh, ini gorengan untuk fast trade aja, jangan disimpan lah, jangan simpan lama-lama. Kalau nggak mau resiko gitu kan. Eh, punya di 145. Kalau besok dibawa turun ke area sini, ya mending average aja di area sini ya. Dia sekali naik memang agak kencang gitu kan. Jadi dipantau aja di area area kotak merah ini. Kalau dia turun di bawah turun ke area sini ya teman-teman bisa average. Ya, itu untuk MPW. Kalau secara stokastik dia masih turun ke bawah, jadi potensi masih masih akan koreksi. Oke. Selanjutnya ada NICL. NICL sama sih ARB kan. Ini mah ARB Hunter ini mah. Teman-teman yang dari online satu pada pada suka ARB Hunter. Nah, saya nggak tahu ini mau mau dibangunin atau gimana. Secara teknikal mau dibacanya gimana? Paling ya secara ini aja. Coba kita lihat NICL. Nah, ada asing akumulasi dan kemarin ada distribusi meskipun sedikit ya. Ya boleh, maksudnya coba aja ditunggu di ARB gitu kan. Di ARB dipantau, kalau misalnya dia mulai rame masuk, ya tahulah teman-teman kelas online satu pasti udah tahu caranya keluar masuk di ARB seperti apa ya. Tapi kalau untuk disimpan menurut saya sih belum. Ya kalau disimpan ya ini ada resisten. Di sini kita bisa bilang ada resisten. Dia harus membentuk pola dulu, membentuk chartnya terbentuk dulu, maksudnya terbentuk gambar apa naik turun dulu baru menurut saya bisa bisa disimpan, ada target gitu ya. Itu untuk NCCL. Selanjutnya ada BGTG. BGTG ini udah bahaya kayaknya. Dia ada potensi ke 200 lagi, 204 di sini lah. Nah, di sini. Nah, apakah besok dia dibawa naik? Saya belum tahu. BGTG. Masih ada distribusi kan, belum ada yang ngambil lagi gitu kan. Bentar. Nah, belum ada yang ngambil, jadi menurut saya sih ada potensi dia dia mau dibawa ke area sini kali ya. Nah, kurang lebih di sinilah. Kalau dia masih bertahan di atas MA 50-nya sih menurut saya masih masih bisa di keep ya kalau misalnya punya ya. Tapi kalau misalnya belum ambil, ya kemarin dia mantul di MA 50 memang sebenarnya. Kalau misalnya mau tunggu konfirmasi berarti ditunggu aja dia konfirmasi break di atas 230. Nah, target terdekat resisten terdekatnya di sini. Nah, di sini 248 sampai 256. Kalau 248 sampai 256 ini break, target selanjutnya dia ke sini. Nah, sinilah ya. Tuh, 72 sampai 276. Break lagi ya ke
290 sampai 300. Ya, itu untuk BGTG. Cuman kalau menurut saya melihat dari stokastik ini ya, dia masih ada potensi ke area oversold. Dia mulai masuk ke area oversold, baru nanti dia akan ditarik naik lagi ke atas. Ya, itu untuk BGTG. Selanjutnya ada BRMS. BRMS punya di 86. BRMS ini momennya kayaknya sudah habis ya. Jadi ada beberapa saham yang memang dia ada momen setiap tahunnya, kayak Friend kayak gitu kan, dia ada momen-momen OWK gitu. Jadi dia ramenya pada saat masa OWK-nya terjadi gitu. Kalau OWK itu apa? Silahkan teman-teman searching sendiri gitu. OWK Friend itu ada obligasi wajib konversi. Biasanya dia rame. Nah, kalau BRMS punya di 86, berarti belinya di close kemarin. Ya kalau misalnya mau dikoleksi ya coba aja diamin. Cuman dia support paling bawahnya di sini 82. Dia turun ke 82, ada potensi dia bakal turun lagi. Cuman menurut saya ya, kalau melihat dari stokastik ini kan dia sudah oversold banget kan. Kita lihat dari sini kan juga udah jual terus gitu kan. Dan dia sudah mulai masuk jenuh jual. Harusnya sudah mulai ada transaksi lagi. Potensi ada naik mungkin ya ke 90-an, ke area 90 dulu. Nah, breakout ke 90 mungkin ya ke 94 sampai 96. Kalau untuk ke 100 sepertinya menurut saya sih masih belum ya. Kita coba lihat dulu BRMS. Masih distribusi masalahnya, dia belum ada yang akumulasi kan. Ya takutnya dibawa lagi turun ke area 82-nya ini. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati juga BRMS ya. Selanjutnya ada WMUU. Ayam UU. WMUU punya di 174. Set ini mau beli di ARB, udah ARB dibeli. Ya kalau ninggalin jejak sih nggak apa-apa ya. Apakah dia besok ARB lagi? Dia ARB kalau berarti di sini. Mudah-mudahan sih nggak banyak ya. Maksudnya nggak banyak masuknya ke WMU ini. Kalau misalnya kita lihat ini kan berarti 162. Besok kalau di bawah ARB dia di 162. Ya diemin dulu aja kalau di bawah ARB. Mau gimana lagi? Ini gorengan masalahnya. Kemarin kan naik gitu kan, kenceng. Dibanting. Tapi kalau kita lihat nih. Dia ARB tapi volumenya kecil. Dia di sini naik, ada volume. Di sini juga naik, ada volume besar. Ya nggak? Nah, ini menurut saya ini masih ada potensi naik. Besok kalau dia dibawa di area 162 tadi ya, area ARB-nya tadi ya. 162 di sini, 162. 162 sampai 165 lah ya kalau di 165. Teman-teman mau average ya silahkan average di situ. Kalau menurut saya ini masih ada potensi naik karena belum semuanya keluar. Menurut saya ini yang di sini keluar ini apakah memang dia di ARB kan atau di retail yang pada cut loss gitu kan. Retail yang pada buang. Ya. Potensinya paling kalau mau average aja di area 162 sampai 165. Kalau secara stokastik sih dia masih up, masih kuat mengarah ke atas. Mudah-mudahan dia lanjut lagi break resistennya di sini 207 sampai 213 ya. Itu dulu deh, break ke situ dulu baru dia lanjut lagi ke atas. Oke, itu untuk WMU. Selanjutnya ada PPRO, punya di 72. PPRO kayaknya kok lagi dikumpulin ya. Coba lihat PPRO. Nah, masih diakumulasi. Meskipun kemarin ada distribusi tapi sedikit ya, nggak terlalu banyak. Jadi ini masih diakumulasi. Di area sini dia diakumulasi. Nah,
Apakah besok dia akan langsung naik? Kita belum tahu. Kalau dia turun lagi, misalnya punya teman-teman yang punya di 72 tadi ya, dia turun lagi ke area 68 69, kalau mau average ya average saja di area situ. Tapi kalau misalnya dia masih bertahan di atas itu, menurut saya masih aman. Bertahan di atas 70 aja, dia masih aman. Jadi teman-teman masih bisa keep. Kalaupun naik, dia targetnya ke sini dulu. 75 sampai 77 lah ya. Kalau break naik kuat berhasil gitu kan, dia potensinya ke 85 sampai sini 86 ya. Itu untuk PPRO. Secara stokastik juga dia masih kuat mengarah ke atas, jadi masih ada potensi dia naik. Break dulu lah resisten yang di sini, baru dia melanjutkan kenaikannya. Oke. Udah kita bahas semua saham-saham yang di request dari teman-teman yang di grup Ankelmologi. Mudah-mudahan berguna ya yang kita bahas. Kalau misalnya saya ada salah-salah kata atau salah-salah analisa, ya mohon dimaafkan gitu kan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan subscribe di channel Ankelmologi. Yang belum bergabung dan belum subscribe, silahkan di subscribe channelnya. Bergabung di grup kita di Ankelmologi ya. Kita bisa diskusi bareng, kita bisa bercanda bareng gitu kan. Untuk sesi analisa bareng Angkel kali ini saya rasa cukup sekian. Mohon maaf jika ada suara-suara goib gitu kan, karena saya sedang berada di kampung halaman, jadi kadang ada suara ngobrol, suara burung, suara sapi, suara kambing gitu ya, ada semua pokoknya ya. Cukup sekian untuk sesi analisa bareng Angkel kali ini. Sampai jumpa di sesi analisa bareng Angkel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.